Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dewi Dan saya Andika Indra di acara Sosialisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Ya, berkaitan dengan infrastruktur jalan, ini ada kaitannya pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Kalau begitu kita langsung temui Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Koswara MP. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, alhamdulillah. Pak Koswara, saya ingin ngobrol-ngobrol tentang sosialisasi di Dinas Bina Marga ya, Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat terkait program-program unggulannya. Siap. Mangga. Di paling mana Bapak? Kita sebelah sana aja yuk. Iya, Mangga. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari sistem transportasi adalah bertujuan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Juga serta berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Jalan juga merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dan bagaimanakah pengembangan jaringan jalan di Provinsi Jawa Barat? Saat ini kita sudah bersama Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Bapak Koswara, selamat siang. Terima kasih Bapak di sela-sela waktu sama-sama. Bapak yang padat masih memberikan waktu kepada kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat tentang jalan. Betul, Indra? Ya. Pak, kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Bina Marga dan Penataan Ruang erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur khususnya di Provinsi Jawa Barat. Bagaimana kondisi kemantapan jalan di Provinsi Jawa Barat saat ini, Pak? Ini kalau dari indikator kemantapan jalan sekitar 90%. 90% ya. Tapi sebenarnya indikator tentang jalan itu banyak, bukan hanya tentang kemantapan. Betul. Nah, sekarang ini dikembangkan di dalam RPJMD yang baru ini, istilahnya konektivitas. Nah, itu adalah gabungan dari indikator kemantapan jalan ditambah dengan aksesibilitas. Gitu. Nah, aksesibilitas ini menilai bukan hanya dari sisi infrastruktur jalannya, tapi seberapa besar kemampuan pelayanan dari jalan dari sisi pelayanan fungsinya. Betul. Pelayanan fungsinya. Jadi pelayanan fungsinya itu kan dia mengantarkan tadi arus barang dan jasa. Nah, seberapa cepat perpindahan barang jasa dari sebuah kota ke kota lain, sebuah pusat kegiatan lain itu dihitung. Dan juga efisien. Nah, ada dua ini yang sering masyarakat harus paham ya. Ada status dan fungsi jalan. Dan fungsi jalan. Nah, status dan fungsi jalan. Kalau fungsi itu kaitan dengan pelayanan. Fungsi dia berfungsi sebagai apa jalan itu? Apakah sebagai jalan arteri, jalan tol misalnya, atau jalan kolektor, atau jalan lokal. Ya. Kalau status itu dia berfungsi dari kewenangan, kewenangan pemeliharaan, investasi, pemilikan lah. Kalau status. Apakah itu milik nasional, statusnya jadi jalan nasional. Kalau milik provinsi, jadi status jalan provinsi. Kalau milik kabupaten kota, jadi statusnya kabupaten kota. Gitu. Nah, yang menjadi perhitungan dalam aksesibilitas sebenarnya adalah dari fungsi. Dari fungsi. Jadi makin tahu ya, ternyata ada fungsi, ada status jalan. Jadi mungkin kalau pemirsa di Jawa Barat sekarang sudah tidak lagi ini jalan siapa itu sudah tahu ya. Jadi kalau kabupaten kota silakan nanti hubungi kabupaten kotanya, provinsi dan juga pusat. Nah, di tahun 2019 ini ya Pak ya, tentunya banyak program dan proyek strategis yang sedang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Gimana nih Pak? Ya. Di dalam merencanakan program-program strategis, kita harus benar-benar memastikan tentang fungsi layanan tadi. Fungsi layanan. Jadi dalam satu ruas itu berapa banyak pasar yang dilayani, berapa banyak
fasilitas kesehatan yang dilayani oleh jalan. Jadi kita bukan hanya memikirkan oh ini lebarnya harus gini. Tapi fungsi pelayanan dari jalan itu di sini ada sekolah. Berarti di situ harus ada treatment terhadap jalan itu. Harus ada buat buat parkir kendaraan umum atau sebagainya. Jadi kita tidak membangun aja, tidak hanya membangun jalan, tapi tidak memikirkan kebutuhan ya. pelayanan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat. Jadi tidak hanya jalan gitu, ya. Ini bagus sekali. Jadi, ya. Gitu ya, Pak, jalan itu sebagai sebuah wadah kehidupan lah gitu ya, kehidupan sosial segala macam ada di situ. Jadi kita harus memikirkan. Jadi kalau membuat jalan itu harus dianalisa dulu, Pak. Analisanya banyak. Sekarang ditambahkan bukan hanya analisa teknis, tapi analisa sosialnya kita mintakan. Di tahun 2019 ini program-programnya seperti apa, Pak? Saya pengen tahu nih, Pak, programnya apa saja. Jadi 2019 ini programnya masih standar lah gitu ya. Yang 2019 itu kegiatannya pemeliharaan, kemudian ada peningkatan, ada rehab, ada jembatan di situ. Ini biasanya punya rencana nih, Pak. Kalau sekarang masih di 2019, 2020. Dan ini masih berjalan ya. Mungkin juga sudah mulai direncanakan acang-acang itu ada apa saja program-programnya, Pak? Iya, 2020 dan seterusnya memang ini secara dokumen ini harus terintegrasi semua. Salah satunya yang pertama adalah jalan-jalan yang masuk ke destinasi wisata. Destinasi wisata itu strateginya ya. Saya tahu Pangandaran ini kan sekarang lagi ini ya, Pak. Itu udah keren, Pak, sekarang. Itu jalan destinasi wisata itu jadi salah satu prioritas. Kemudian kedua, jalan-jalan yang masuk ke pusat pengembangan. Yang sekarang mau dikembangkan oleh Pak Gubernur itu diistilahkan segitiga rebana. Segitiga rebana. Biasa kan nangning gitu ya. Oh, ini mau jalan. Itu adalah kawasan di area titik-titiknya ya. Ada Kota Cirebon, ada Bandar Udara Kertajati, ada Pelabuhan Patimban. Pelabuhan apa, Pak? Patimban. Nah, ini pusat pengembangan. Di situ juga kita merencanakan akses jalan yang lebih bagus di situ. Jadi mempermudah ya, Pak, ketiga akses tadi ya, Cirebon, BJB. Terus yang ketiga, kita merancang yang disebut dengan jalur horizontal Jabar Selatan. Nah, itu tujuannya adalah pertama membuka kawasan yang daerah tertinggal. Ya, kan persoalan di Jawa Barat itu ada ketimpangan ya, disparitas. Antara utara dengan selatan. Dia antara di jalur tengah sama jalur paling selatan itu kan jaraknya sekitar 100 km. Jadi kita harus membuat semacam grid lah. Jadi istilahnya bukan membuat jalan baru tapi kita menghubungkan jalan-jalan yang sudah ada, jalan lokal, jalan kabupaten, jalan provinsi. Jadi satu jalur baru. Satu jalur baru. Kita lebarkan, standarkan jalannya sehingga bisa menjadi sebuah ruas yang dan mudah dilalui. Mudah dilalui gitu. Tentunya sangat menarik sekali ya. Benar. Ada lagi lupa. Tapi Pak, sebentar. Jangan kemana-mana dulu. Masyarakat di rumah itu semakin penasaran apa sih yang akan disampaikan oleh Bapak Koswara ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara sosialisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.